Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Mubarok dengan NIM 19220226 dan saya dari kelas 198A 07. Di sini saya akan mempresentasikan tentang korupsi sebagai musuh bersama dan peran masyarakat dalam pencegahannya. Pertama-tama ada pendahuluan. Isi dari pendahuluannya itu sebagai berikut. Korupsi merupakan salah satu masalah struktural yang paling kompleks dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga merusak legitimasi politik, melemahnya kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan berkelanjutan. Transparansi internasional menempatkan Indonesia pada skor indeks persepsi korupsi yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN, menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan serius dalam konteks akademik. Korupsi dipandang sebagai extraordinary crime karena sifat yang sistematik dan merusak berbagai aspek kehidupan bangsa. Oleh karena itu, korupsi harus dipandang sebagai musuh bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya aparat penegak hukum. Upaya pemberantasan korupsi yang efektif membutuhkan sinergi antara regulasi negara, penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Ada apa aja sih dampak korupsi di Indonesia ini? Dampak korupsi terhadap pembangunan nasional sangat signifikan. Dalam bidang ekonomi, korupsi mengurangi efisiensi penggunaan anggaran, menurunkan kualitas investasi, dan memperlambat pertumbuhan. Sementara itu, dalam aspek sosial, korupsi memperlebar kesenjangan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta melemahkan rasa keadilan di masyarakat. Penelitian Bunga et al. 2019 menegaskan bahwa korupsi memiliki efek domino yang merusak struktur sosial dan politik, sehingga pencegahannya harus dilakukan secara komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekedar pelanggaran, melainkan ancaman terhadap stabilitas negara. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari bahwa keterlibatan mereka dalam pengawasan sosial dan pendidikan anti korupsi merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa. Pencegahan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan regulasi dan aparat penegak hukum. Masyarakat memiliki peran strategis sebagai pengawas sosial yang dapat menekankan praktik korupsi melalui partisipasi aktif. Risya dan Adilah pada tahun 2025 menekankan bahwa masyarakat sipil dapat berkontribusi dalam penegakan hukum dengan melaporkan indikasi korupsi, melakukan advokasi, serta mengawasi jalannya proses peradilan. Hal ini sejalan dengan prinsip social accountability yang menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, peran masyarakat bukan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai yang aktif dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih. Selain pengawasan sosial, pendidikan anti korupsi menjadi salah satu strategis jangka panjang yang efektif. Pendidikan ini bertujuan menanamkan nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini. Menurut Hasan pada tahun 2025, menekankan
pentingnya integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, terutama di era digital yang penuh tantangan. Dengan membangun kesadaran generasi muda diharapkan terciptanya budaya anti korupsi yang sistematik dan berkelanjutan. Pendidikan anti korupsi juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan di masa yang akan mendatang atau di masa depan. Oleh karena itu, masyarakat harus mendukung program pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari investasi sosial jangka panjang. Dengan demikian, korupsi harus dipandang sebagai musuh bersama yang memerlukan pendekatan multidimensional. Peran masyarakat dalam pencegahan korupsi tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga mencakup pendidikan, advokasi, dan pemanfaatan teknologi untuk mendorong transparansi. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum menjadi kunci dalam membangun ekosistem anti korupsi yang kuat. Pendekatan ini sejalan dengan teori collective action yang menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bergantung pada keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu, membangun budaya anti korupsi yang sistemik dan berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Apa aja sih dampak korupsi? Yang pertama itu ada ekonomi, menurunkan efisiensi penggunaan anggaran, mengurangi investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua itu ada sosial, memperlebar kesenjangan sosial, menurunkan kualitas hidup, serta melemahkan rasa percaya terhadap masyarakat. Politik, yang ketiga adalah politik. Merusak legitimasi pemerintah, memperkuat budaya patronasme, dan menghambat demokrasi yang sehat. Apa aja peran masyarakat dalam pencegahannya? Di sini ada 4 peran masyarakat. Yang pertama, pengawasan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial menjadi salah satu penyebab utama maraknya korupsi. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dengan melaporkan indikasi korupsi melalui kanal resmi seperti KPK, Ombudsman, atau media sosial. Yang kedua itu adalah pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi di sekolah, kampus, dan komisaris merupakan strategi jangka panjang untuk menanamkan nilai integritas. Dalam kajian Hasan pada tahun 2025, menekankan pentingnya integrasi pendidikan anti korupsi di era digital sebagai upaya sistemik membangun budaya yang bersih. Dan yang ketiga adalah partisipasi dalam penegakan hukum. Masyarakat sipil memiliki potensi besar dalam mendukung penegakan hukum melalui keterlibatan dalam advokasi, pelaporan khusus, dan pengawasan terhadap proses peradilan. Dan yang keempat adalah pemanfaatan teknologi media sosial dan platform digital dapat digunakan untuk menyuarakan kasus dugaan korupsi, mendorong transparansi anggaran, serta memperkuat gerakan kolektif anti korupsi. Tantangan yang dihadapi itu ada 3. Kurangnya pengetahuan hukum di kalangan masyarakat. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua itu adalah rasa takut terhadap ancaman dari pihak yang berkuasa. Dan tantangan yang ketiga adalah rendahnya kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Kesimpulan dari presentasi
Kesimpulan dari artikel yang saya tulis ini adalah korupsi merupakan ancaman multidimensional yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga melemahkan legitimasi politik, memperburuk keadaan sosial, serta menghambat pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, korupsi harus dipandang sebagai musuh bersama yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan regulasi dan aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil. Peran masyarakat dalam pencegahan korupsi sangat strategis, baik melalui pengawasan sosial, pendidikan anti korupsi, maupun pemanfaatan teknologi yang mendorong transparansi partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan indikasi korupsi, mengawasi jalannya proses peradilan, serta menolak praktik suap dan gratifikasi merupakan langkah nyata dapat memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih. Selain itu, pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi menjadi investasi sosial jangka panjang untuk membangun budaya integritas. Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah akan menciptakan ekosistem anti korupsi yang kuat, sejalan dengan prinsip collective action yang menekankan bahwa keberhasilan suatu gerakan bergantung pada keterlibatan semua pihak. Masyarakat bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menciptakan perubahan. Oleh karena itu, membangun budaya anti korupsi yang sistematik dan berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sekian presentasi dari saya tentang artikel yang saya tulis ini. Terima kasih atas waktunya untuk memperhatikan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.